Nah, jadi keputusan kami memang kalau di Gontor ini yang jumlahnya santrinya adalah ribuan, kemudian belum lagi di cabang-cabang Gontor yang ada 21 cabang itu dilaksanakan pembelajaran daring. Nah, kami ini tidak bisa terus terang aja. Peralatan kami minim dalam artian guru-guru kan berarti di luar semuanya, kan belum pandai kembali. Ya, dan mereka jalannya jauh-jauh. Nah, kita ijtihad kita masukkan karena kita khawatir kalau kita belajar online, santrinya tidak online. Betulan, mungkin ya gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Hari ini saya dengan Dr. Adib Fuadi Nuris. Beliau adalah Ketua 1 PP IKM Gontor dan Wakil Ketua serta Juru Bicara Satgas COVID-19 Pondok Modern Darussalam Gontor. Selamat pagi Pak Adib. selamat pagi Mas Mas Chandra. Ya, dari Tribun News Jawa Timur. Pak Adib, ini kita ngobrol sedikit tentang masalah pandemi ini. Kan dulu saya dengar Pondok Gontor ini pernah terserang COVID-19 dan akhirnya bisa keluar dari masalah tersebut dan santri-santrinya pun bisa sembuh gitu. Ini merupakan suatu prestasi juga Pak Adi karena bisa sembuh dari COVID-19 dan saat ini kampus ini zero kasus Pak ya, artinya Alhamdulillah. sudah hijau. Alhamdulillah sudah hijau. Mungkin bisa diceritakan Pak Adi bagaimana kronologinya ada santri yang bisa terkena hingga akhirnya bisa sembuh dan zona hijau untuk di Pondok Gontor. Ya. Baik, terima kasih Mas Taufik dan Tribun News yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya pagi ini saya sangat senang sekali dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Tribun News Jawa Timur. Tentunya kami akan menceritakan secara kronologis tentang kasus COVID-19 yang berada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Tepatnya di kampus Gontor 2 itu memang pada awal-awal 2 minggu pertama santri masuk ke Gontor. Meskipun begitu kami dari tim Satgas Gontor memang sudah memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat bagi semua santri yang akan masuk kembali ke Gontor, dan itu berlaku di seluruh kampus. Di antaranya adalah mewajibkan seluruh santri yang akan kembali ke kampus Gontor itu melakukan rapid test dan juga menunjukkan surat keterangan sehat. Demikian juga dari mulai keberangkatan sampai dengan masuk kampus wajib dan ketat melakukan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, kemudian disemprot dan disinfektan, baik itu kendaraannya maupun juga barang-barang bawaannya. Jadi alhamdulillah itu berjalan dengan mulus. Dan pengawalan di daerah masing-masing karena santri Gontor itu dari berbagai macam penjuru seluruh Indonesia, baik dalam Jawa maupun juga luar Jawa. Alhamdulillah itu semuanya bisa tertangani dan baik, dan santri bisa masuk ke Gontor dan kegiatan sebagaimana biasa. Meskipun demikian, kami juga di semua kampus Gontor mematuhi protokol kesehatan yang sudah kami terapkan, dan tentunya kita referensinya adalah pemerintah. Apa saja yang disarankan pemerintah kita lakukan semuanya, termasuk juga kita membentuk tim Satgas COVID-19. Itu juga karena syarat pesantren untuk membuka pelajaran secara offline itu adalah salah satunya adalah melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan ada Satgas COVID-nya. Alhamdulillah kita semua sudah ada. Nah,
Kisahnya secara secara singkatnya itu ada salah satu wali santri dari Sidoarjo yang dinyatakan positif COVID-19. Ya, kemudian tentunya dinas kesehatan terkait dan dinas kesehatan tempat melakukan tracing siapa saja anggota keluarga yang mempunyai kontak erat dengan pasien tersebut. Nah, ketika di tracing ternyata salah satu santrinya adalah nyantri di kantor 2. Nah, gitu. Nah, otomatis kita juga sangat kaget pesantren tersebut ada kontak erat dengan dengan orang tuanya, dan setelah dicek oleh dinas kesehatan Ponorogo dinyatakan positif. Tapi kami tetap tetap waspada bahwa apapun yang terjadi kita harus siap menanggapi dan menanggulangi, mencegah penyebarannya sebaik mungkin. Dan setelah itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah Ponorogo untuk melakukan tracing, dan alhamdulillah kita juga gerak cepat. Kita kooperatif dengan apa yang karena kita terus terang aja waktu kita blame apa yang kita lakukan ketika ada pasien terpapar COVID. Kita serahkan kepada pihak Pemda dan santri yang dia positif kemudian diisolasi di rumah sakit Ponorogo. Setelah itu ada pemberangkatan santri ke luar Jawa. Di luar Jawa itu, ketika santri keluar Jawa otomatis di rapid test semuanya. Kurang lebih ada 90 orang santri yang dinaikkan pesawat pada waktu itu. Nah, setelah ketika akan diberangkatkan kan dites rapid test semuanya. Ternyata ada 11 santri yang statusnya adalah reaktif. Nah, 11 santri itu kemudian kita karantina langsung di Gontor. Karena kita sudah siapkan ruang karantina khusus, ruang isolasi, kita isolasi khusus selama kurang lebih waktu itu masih 1 minggu. Kemudian hari dari situ kemudian kita juga kerjasama dengan Ponorogo, udah kita saja, kita sampai saja semuanya. Akhirnya dari situ ternyata mereka juga positif COVID. Nah, positif COVID. Kemudian mereka karantina di rumah RSUD Dr. Harjono di Ponorogo. Nah, langkah selanjutnya adalah kita upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang kita lakukan adalah karena saya kebetulan jadi wakil ketua Satgas dan juga juru bicara. Yang pertama yang kita lakukan adalah dampak sosialnya dulu. Ya. Karena kalau kita berpikir dampak pencegahan, insya Allah saya yakin bahwa dinas kesehatan dan jajarannya termasuk Pemda juga sudah siap menyiapkan itu semuanya, karena pemerintah terserah aja sudah kita ketahui, kita siap, Indonesia siap untuk menjaga itu. Yang tidak siap adalah wali muridnya. Ya, wali muridnya banyak telepon, ini gimana anak saya, ini gimana saya. Ya, itulah yang terjadi, dan media juga memberikan informasi yang kadang-kadang juga tidak sesuai dengan fakta. Mungkin bayangan ada COVID di Gontor itu pada berjatuhan gitu. Ya. Tapi alhamdulillah kita informasikan kepada media, alhamdulillah Gontor telah melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan Satgas kabupaten, dengan daerah. Kemudian santri kita kabarkan juga tidak ada santri yang yang sakit serius, tidak ada juga. Mereka tidak punya gejala berat, dan bahkan yang positif pun mereka masih sehat secara fisik ya, secara fisik. Dan kita sampaikan semuanya. Bahkan ya mohon maaf, ada kita laporkan juga ada call centernya. Ada call centernya. Jadi kebetulan yang berangkat ke Sulawesi itu kan anak dari Sulawesi juga. Gitu. Jadi kita call center di KPM setempat kita libatkan untuk menyampaikan berita yang positif. Dan mereka ya kita kasih fasilitas telekonferensi atau mereka sendiri antara Pak, karena kita bekali handphone. Santri tidak pakai handphone, ketika mereka di rumah sakit, biar kita pun juga aman apa yang terjadi di tempat isolasi. Kemudian wali murid juga aman, mereka bisa berdoa. Alhamdulillah. Jadi isu di Gontor COVID ini begitu menggelisahkan. Alhamdulillah para wali santri juga semakin yakin bahwa Gontor mampu melaksanakan pencegahan pada tahap awal itu. Selanjutnya kita kedatangan Ibu Gubernur dengan Pangdam, dengan Kapolda. Alhamdulillah kita sambut. Kita sangat senang sekali beliau menyampaikan beberapa hal, memotivasi kita untuk supaya tetap berkoordinasi, tetap sabar, tabah, tawakal dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah alhamdulillah beliau membantu kita dalam penanganan berupa memberikan rapid test
Dan alhamdulillah dengan bantuan itu kita bisa merapikan semua satu kampus di Gontor 2 tanpa terkecuali. Jumlah 1.785 santri dan guru. Bertambah juga dengan ya pekerja-pekerja ya bagian yang kerja di dapur, yang kerja di rumah tangga, kemudian yang kerja bangunan, semuanya kita semuanya. Dan kreatif. Hasilnya dari 1.785 orang itu kurang lebih ada 250 yang reaktif. Ya, berarti kurang lebih ada berapa persen ya? Sekitar 2%, berarti 1.700 hampir 2%. Jadi kalau kita ini kan 1.785 itu yang ada hanya 200-an, berarti belum menyebar secara masif. Ya belum menyebar masif karena kita satu kampus ternyata yang menyebar itu. Artinya apa? Kita langsung isolasikan. Dari hasil itu kita isolasikan pelan-pelan karena rapid test itu selama kurang lebih 5 hari. 5 hari. Atau tenaganya juga terbatas 5 hari. Dan ketika kita mengetahui santri itu yang reaktif, kemudian kita langsung isolasi di Wisma Darussalam di Gontor 1 sini. Dan semuanya alhamdulillah isolasi. Dari 250-an ini kemudian kita adakan swab test. Alhamdulillahnya tidak semuanya yang reaktif itu kemudian dinyatakan positif. Jadi ada 85 orang plus 1 yang di Ngawi itu. Jadi total kasus positif di kampus Gontor 2 itu 86 orang. 86 orang. Gimana Pak langkahnya yang bisa seperti apa? Dan alhamdulillah kita kan ditawari sama Ibu Gubernur, Pak Yai, Pak Ustadz, kami ada namanya rumah sakit gabungan di lapangan Indrapura atau di Surabaya itu. Jadi kami persilahkan yang jika ada satu yang positif dibawa saja ke sana. Alhamdulillah kami begitu itu kami minta bantuan kepada Dinas Kesehatan Ponorogo untuk kita rumah sakit untuk mohon izin yang 11 orang itu kita pindah ke Surabaya. Alhamdulillah kita serahkan ke Surabaya. Itu menyusul 11 berangkat, kemudian 13 berangkat, 28 berangkat sampai 25 berangkat sampai total 86 orang. Nah, proses di Surabaya itu yang unik alhamdulillahnya karena santri ini semuanya 86 orang itu adalah tanpa gejala dan juga imunnya juga kuat. Alhamdulillah ketika di Surabaya itu dikasih obat aja di tangan Surabaya 2 hari atau 3 hari tes itu sudah dinyatakan negatif dan itu 2 kali negatifnya. Semua 86 itu. Jadi saya berharap yang gelombang pertama diisolasi, diswab lagi dari negatif, bawa pulang. Nah, kemudian yang kedua juga pulang, yang gelombang ketiga bawa pulang. Sampai 2 gelombang itu kita. Jadi durasinya paling lama itu 1 minggu berada di Surabaya. Nah, meskipun demikian mereka sudah dinyatakan negatif, kita tetap melakukan karantina. Barangkali ada kambuh atau gimana kita tahu ya. Kita karantina selama 2 minggu di sini. Selama 2 minggu sini kita imun kita perkuat, kemudian vitamin kita banyak, kemudian gizinya terutama kita ini kan. Dan terakhir kesannya santri-santri lah kita ini pasien COVID-19 yang dikabarkan sebegitu hebohnya, kita santri-santri senang saja. Jadi isinya tambah, kemudian multivitaminnya juga oke, kemudian imun juga kuat, alhamdulillah mereka. Jadi mereka alhamdulillah kita berusaha menenangkan para santri, meyakinkan santri bahwa ayo kita sembuhkan, ayo kita lawan COVID dengan cara-cara seperti ini. Alhamdulillah mereka nyaman, mereka juga tidak merasa sakit, tidak merasa khawatir. Wali murid itu juga yakin bahwa Gontor juga mampu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah selama dari pasien 01 sampai dengan kembalinya itu kurang lebih hanya 3 minggu saja kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Jadi alhamdulillah keberhasilannya adalah letak kita optimisme dan yakin bahwa kita mampu menanggulangi itu karena dengan kerjasama, karena dengan keyakinan kita, dan kita yakin bahwa semuanya adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Yang utamanya adalah wali murid, santri sehat semuanya. Dan setelah itu kita adakan deklarasi zona hijau di kampus Gontor 2. Jadi setelah itu kampus ya tetap kita tutup semuanya dari orang luar yang masuk atau yang di dalam yang keluar. Nah, itu dan berlaku sampai sekarang. Ya, kita melakukan SOP protokol kesehatan semaksimal mungkin
kegiatan-kegiatan di Gontor 2 pun Gontor 2 juga sudah banyak dikurangi karena untuk mengingat bahwa imunitas juga penting, santri tidak boleh terlalu capek. Dan alhamdulillah sejak zona hijau itu tidak ada kasus lagi di Gontor. Itu secara singkatnya begitu, Mas Chandra. Gontor ini menjadi salah satu pondok yang paling awal membuka pembelajaran tatap muka pada santri. Santri tidak dipersilakan untuk pulang agak belajar dari rumah, tapi tetap di pondok. Apa pertimbangannya dan bagaimana skemanya hingga sampai sekarang tidak ada COVID ini kok bisa zona hijau terus? Ya, perlu kami jelaskan di sini bahwa Gontor dengan sistem KMI-nya mempunyai kurikulum yang berbeda waktu dengan kurikulum SMA atau sekolah di luar pesantren. Kurikulum Gontor itu awal tahun ajarannya bulan Syawal. Bulan Syawal, tanggal 10 Syawal itu sudah start pembelajaran. Namun karena COVID ini kita juga mundurnya sampai 40 hari. Ya, jadi kita sudah antisipasi betul tentang Bapak itu karena pada bulan Syawal kemarin kita tidak mungkin buka pembelajaran secara langsung normal. Jadi aturan pemerintah pun masih PSBB, kendaraan pun belum ada yang jalan sampai betul-betul pernyataan pemerintah adanya pemberlakuan new normal. Dan bulan Syawal itu bulan Syawal itu bulan Juni. Ya, Juni. Jadi Juli itu kita sudah melakukan pembelajaran arah new normal. Dan kita bekerja sama dengan seluruh ikatan keluarga pondok modern Gontor. Saya kebetulan ketua satu di PPKPM, Pihak Pusat Ikatan Alumni itu. Saya menyampaikan permohonan bantuan kepada seluruh anggota KPM untuk membantu mengatur kepulangan santri dari daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga, untuk kembali ke Gontor. Jadi mereka masing-masing kerjasama dengan dinas kesehatan, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, tentara juga kita libatkan untuk mengatur pemberangkatan mereka dari masing-masing daerah. Itu sempat viral juga di berbagai media, ini luar biasa tertibnya Gontor melaksanakan itu. Dan bahkan beberapa gubernur pun mereka terenyuh santri dalam kondisi COVID itu pulang ke Gontor. Bahkan ada di Gubernur Bangka itu juga nyangoni santri-santri jutaan. Kemudian ada yang membebaskan rapid test santri-santrinya itu. Kemudian ada yang membantu kendaraan juga ada bantu konsumsi bahkan dikawal patwal selama berjalan juga begitu. Alhamdulillah lancar semuanya masih Gontor itu. Nah, jadi keputusan kami memang kalau di Gontor ini yang jumlahnya santrinya adalah ribuan, kemudian belum lagi di cabang-cabang Gontor yang ada 21 cabang itu dilaksanakan pembelajaran daring. Nah, kami ini tidak bisa terus terang aja. Peralatan kami minim dalam artian guru-guru kan berarti di luar semuanya, kan belum pandai kembali. Ya, dan mereka jaraknya jauh-jauh. Kalau sekolah-sekolah lain itu kan pembelajarannya itu karena daerahnya mungkin dekat ya, jadi memungkinkan untuk guru itu bisa melakukan persiapan yang. Nah, kita ijtihad kita masukkan karena kita khawatir kalau kita belajar online, santrinya tidak online. Betulan, mungkin ya gitu ya. Jadi udah kita karena memang dibutuh harus disiplin. Tapi memang apapun resikonya kita akan tanggung ya. Nah, kita masuk kemarin kasus di Gontor 2 itu, alhamdulillah kita juga betul-betul bisa menyelesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai sekarang ini alhamdulillah perjalanan santri pembelajaran secara offline di Gontor berjalan dengan baik. Ada nggak Pak suplemen khusus yang diberikan kepada santri untuk menjaga imun atau tetap menjaga tubuhnya fit gitu? Ya, konsepnya adalah ya imun, ya iman, imun dan iman antara itu dan harus imbang. Kita sadar bahwa COVID-19 ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah itu memberikan cobaan ujian kepada manusia, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Kita anggap adalah itu bencana non alam karena itu memang jenis penyakit. Di Gontor ini memang sering terjadi, artinya sering terjadi wabah-wabah. Tapi alhamdulillah kita bisa menanganinya dengan baik. Wabah sakit mata, misalnya orang sakit mata, satu kelas sakit mata, gitu kan? Ya itu biasa itu dia, karena kan memang komunal. Tapi tidak ada yang sampai parah, itu tidak ada alhamdulillah.
Karena fasilitas kesehatan kita alhamdulillah di masing-masing kampus cabang dan juga di pusat itu alhamdulillah cukup memadai. Puskesmas juga dekat, rumah sakit juga dekat, kendaraan ambulan juga ada, jadi dokter pun juga ada. Jadi kita siap dengan resiko seperti itu. Nah, kemudian kita juga meningkatkan imun. Imun itu kita tingkatkan. Anak-anak setiap jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 kita tidak ada di waktu awal-awal tidak ada pelajaran. Jadi semua anak keluar ruangan, mereka berjemur semuanya. Itu Diterapkan. Ya mulai mereka masuk semuanya. Dan mulai efektif itu mulai ada beberapa kasus itu kita efektifkan sampai kurang lebih hampir sebulan lebih lah kita berjemur. Supaya anak-anaknya juga itu edukasi pesantren terhadap kesehatan dan edukasi pesantren terhadap tanggap bencana COVID-19 itu yang kita. Selain daripada itu ya cuci tangan 3M itu wajib kita terapkan, kemudian physical distancing dan social distancing juga kita awasi. Yang kita juga menyadari sambil tidak bisa lepas dari kawan-kawan yang bergaul. Nah itu juga, tapi tetap kita ada namanya satgas di Gontor ini, ada satgas pusat, ada satgas cabang. Semua terkoordinasi dengan pusat. Kita ada pertemuan secara online dengan cara serba itu. Nah, kita di sini juga di satgas pusat mempunyai struktur sampai ke bawah. Jadi satgas pusat ada satgas daerah, dan di bawah itu ada tingkat asrama, tingkat kamar, sampai tingkat kelas santri. Nah, jadi begitu intinya. Jadi sampai kita juga bekali mereka dengan atribut satgas. Ada rencananya satgas di sini, maskernya masker satgas, kemudian juga ada kokatnya. Mereka keliling kemana-mana dan mereka pede. Jangan kumpul-kumpul. Nah, itu selalu kontrol. Ya layak Satpol PP-nya. Bisa dari Satpol PP ya, kita keliling-keliling. Dan itu alhamdulillah memberikan dampak yang sangat baik kepada santri akan edukasi protokol kesehatan dan juga pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dan begitu. Setelah permasalahan di internal pondok ini selesai, pondok Pesantren Gontor ini kan tingkatnya nasional, cabangnya di mana-mana. Setelah di dalam selesai, apa kontribusi yang diberikan keluar pondok untuk ikut menangani pandemi COVID-19 ini di pondok Darussalam? Kami juga mempunyai kawan-kawan dan peserta pesantren yang ada peserta alumni yang ada di seluruh Indonesia. Itu kurang lebih ada 300-an pesantren alumni yang sistem dan tahun pembelajarannya rata-rata bersama. Pada waktu itu kan beberapa pesantren memang mayoritas belum berani memasukkan. Tapi kami juga menyampaikan bahwa sesuai dengan keputusan bersama surat bersama 3 menteri itu, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Negeri dan Kementerian Agama itu mensyaratkan adanya satgas COVID-19. Itu mengapa penting? Karena pengalaman kami, kalau saja kita tidak mempunyai satgas, kita juga akan keteteran jika ada kasus misalnya itu. Nah, ada satgas ini alhamdulillah kita mempunyai tim yang sangat solid. Baik itu tim dari sekretariatan, kemudian ada tim logistik, kemudian ada tim pencegahan dan penanggulangan, tim kerjasama, kemudian ada tim support dan lain-lain. Itu alhamdulillah membantu kita semuanya. Dan itu kalau menurut saya itu memang mutlak. Karena apa? Karena tidak mungkin pimpinan ataupun direktur ataupun dari pihak yayasan, yayasan yang mengelola pesantren itu, mereka akan melakukan hal itu secara detail. Ya. Nah, oleh karena itu ada satgas ini adalah sebagai pelaksana di dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, maka dari itu kami juga menginformasikan dan mendorong kepada pesantren itu, kita ada meeting, pelatihan dan sebagainya itu untuk membuat satgas. Nah, alhamdulillah ada yang sudah masuk dengan mempersiapkan semuanya. Jadi apa pengalaman kita dalam menjalankan protokol kesehatan, mereka siapkan semuanya. Termasuk juga upaya-upaya lain untuk pencegahan dan penanggulangan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat, itu dengan puskesmas yang terdekat terutama menyiapkan bagaimana menyiapkan tempat isolasi harus ada, P3K-nya juga harus lengkap. Nah itu dia. Pak, tadi
saya dengar pondok pesantren Darussalam Gontor sudah mempunyai mesin PCR. Benar nggak itu Pak? Ya, kita sudah alhamdulillah sudah mempunyai mesin PCR, dan alhamdulillah 3 minggu yang lalu itu sudah 2 minggu yang lalu itu sudah dinyatakan beroperasional secara resmi karena sudah berizin. Ketika awal pandemi ini memang kita berpikir jangka panjang, ya kita jangka panjang. Kalau kita tidak mempunyai mesin PCR sendiri, itu kita akan kesulitan. Pada waktu itu memang semua spesimen yang hasil dari swab test itu harus dibawa ke Surabaya. Itu prosesnya lama, bisa seminggu, 2 minggu, tergantung dari prosesnya itu. Itu lagi, maka oleh karena itu saya bersama kawan-kawan alumni Gontor, ada teman-teman di komunitas masyarakat santri, kita mempunyai ide, gagasan, gimana kalau kita punya mesin PCR sendiri. Alhamdulillah kita sepakat, oke, kalau gitu kita patungan beli mesin PCR alumni itu untuk bantu Gontor dalam hal itu. Alhamdulillah kita langsung beli pesan dari Cina, alhamdulillah sudah datang, dan itu harganya kalau tidak salah harga 600 juta, 6 jutaan gitu. Padahal itu harga 600 juta itu harga harga paling rendah. Artinya belum ada penambahan lah, karena kita yang pengelolanya juga alumni kita sendiri, yang pesen juga alumni kita sendiri. Jadi mereka distributor alkes sebenarnya itu. Alkes. Jadi kita tidak ada tidak ambil untung dia. Artinya pendapatan alumni. Iya, alumni itu. Nah, setelah mesin PCR itu datang, kemudian kita mau ditaruh di mana nih, kan bingung juga. Ternyata bukan mesin PCR saja, ternyata kebutuhan kelengkapan mesin PCR itu juga banyak. Hanya ya, semua kelengkapan hanya kita belikan semuanya, dan totalnya 3,2 miliar. Jadi patungan itu 3,2 miliar. Jadi ada dari pondok juga kita memerlukan duit untuk uang untuk pembelian kelengkapan itu, dan juga kita menggalang donasi lagi untuk pembelian perlengkapan itu. Dan alhamdulillah dengan kerjasama penempatan operasional itu berada di Rumah Sakit Asia Ponorogo. Dan alhamdulillah sekarang sudah beroperasional dan sudah berfungsi. Jadi kalau ada santri gejala apa-apa, saya aja langsung tidak apa-apa. Free. Ya, untuk Gontor itu dengan kita ada harganya. Harga harga pasarannya ada. Alhamdulillah harga saya murah. Santri hanya membayar harga dasar, tadi itu dibayar oleh pondok. Iya, jadi santri tidak bayar, yang bayar adalah pondok. Ya, pondok itu. Karena itu bagian dari pelayanan pondok terhadap kesehatan santri. Gitu. Kenapa di Rumah Sakit Asia? Kenapa tidak di Rumah Sakit Gontor? Karena Gontor sudah mulai punya rumah sakit. Ya, kita punya namanya Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat. Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat ini sedang kita upgrade menjadi rumah sakit. Dan alhamdulillah pembangunannya sudah 90%, tinggal instalasi interiornya. Jadi belum beroperasi secara maksimal. Kita masuk perizinan juga sudah kita urus, bangunan juga sudah kita bangun. Nah, untuk sementara kita KSM-nya dengan Rumah Sakit Asia Ponorogo. Harapannya nanti kalau Rumah Sakit Gontornya sudah beroperasi, alat itu kemudian kita pindahkan dari Rumah Sakit Asia ke Ponorogo. Alhamdulillah ke Gontor. Alhamdulillah ini sudah mulai banyak orang dari luar daerah Ponorogo untuk mengecekkan dan menyiapkan di Rumah Sakit Asia Ponorogo. Di Rumah Sakit sana kirim sini, di sana kirim Pacitan, Magetan, kemudian Madiun, Ngawi, Trenggalek juga ada yang ke sini. Ya, ini salah satu kontribusi. Nah, itu betul. Dan kami juga pengalaman Gontor ini dalam menanggulangi COVID-19 ini terus kita sampaikan, termasuk juga pesantren-pesantren yang kemarin terdampak kasus COVID-19. Kita juga berkoordinasi dengan mereka, dan alhamdulillah pengalaman kami ada yang meniru lah, gitu. Ada yang meniru atau seperti itu. Tetap kami juga di Ponorogo menghimbau kepada masyarakat, terutama di masyarakat Gontor dan sekitarnya, untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan. Targetnya untuk rumah sakit Gontor jadi Insya Allah bisa beroperasi di 2021. Jadi sudah hampir selesai ya. Tinggal penataan area parkir, kemudian pemesanan alat-alat kesehatannya. Lokasinya ini? Lokasinya di dekat sini. Masih di dalam pusat satu. Terakhir ini Pak Taufik, harapan kepada pemerintah atau ada saran dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor kepada pemerintah dalam penanganan pandemi ini, harapan dan saran dari Pondok Darussalam Gontor. Harapan
dari kita, dari Gontor, ya teruslah kita sama-sama berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini dengan semaksimal mungkin, sehingga betul-betul kehidupan masyarakat, baik itu yang ada di pesantren, di sekolah-sekolah lainnya, dan juga masyarakat di sebagai berbagai macam sektor itu bisa kembali pulih dengan secepat mungkin. Dan tentunya pemerintah mempunyai langkah-langkah yang strategis, mempunyai persiapan yang sangat baik, yang sangat terukur, terencana, terprogram, terevaluasi juga. Ini sangat bagus sekali, dan itu kita dukung sepenuhnya, karena memang pandemi ini memang sangat terasa sekali di tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Kami di masyarakat dunia pendidikan di pesantren khususnya juga sangat terdampak sekali. Santri sebentar lagi Gontor juga mestinya ada libur pertengahan tahun, libur semester. Nah, karena masa pandemi ini ya santri tidak kita liburkan. Artinya tetap di dalam kampus. Oh, tidak. Itu kan salah satu bentuk antisipasi dan juga dampak ini. Maka insya Allah kita yakin bersama-sama, masyarakat Tribunnews juga sama-sama kita sadari, mari kita sama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Kesehatan kita adalah faktor utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Pak Ade untuk sama-sama Mas Saudara. Ya, begitu Tribunnews. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.